Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten terus berbenah menjadi kota yang indah dan nyaman bagi siapa saja yang bermukim dan melewatinya. Sebagai etalase Provinsi Banten, sudah saatnya Kota Serang menunjukkan wajah elok dan dapat bersaing dengan daerah lain. Di bawah kepemimpinan Budi Rustandi dan Nur Agis Aulia, program prioritas terus digencarkan untuk diwujudkan. Perlahan tapi pasti, berbagai program kerja mulai terlihat progres hingga dampaknya. Seperti program Serang Bagus yang digagas oleh Budi Agis ini dalam masa kampanye terdahulu dan kini siap diejawantahkan. Dalam program Serang Bagus, penataan Pasar Royal Kota Serang tengah dilakukan. Penataan telah dimulai sejak triwulan September 2025. Budi Rustandi didampingi Kepala Dinkop UKM Perindah Kota Serang, Wahyu Nur Jamil, meninjau kondisi Pasar Royal Kota Serang sebelum dimulai pembangunan. Budi menyebut Pasar Royal dan Pasar Lama akan dijadikan sentra ekonomi baru di Kota Serang yang banyak dilirik masyarakat Kota Serang bahkan luar daerah. Karena penataan ini bagian daripada program saya yaitu Serang Bagus, yang mana ingin menjadikan ibu kota Serang ini ibu kota yang seluruhnya gitu. Ya, pendistriannya tentunya dengan jalannya. Nanti jalannya kan jangan sampai mendesainnya bagus, jalannya jelek, ya kan? Ya. Begitu, oke? Karena nanti konsepnya di sana nggak boleh ada parkir mobil, apalagi motor, itu hanya transit di sana. Untuk pejalan kaki, untuk orang bersepeda, motor listrik boleh. Nah, ini untuk menarik lah kita seperti daerah lain, yang mana ketika ini sudah jadi, insya Allah Kota Serang udah kelihatan ibu kotanya. Penataan Pasar Royal salah satu upayanya dengan dilakukan pedestrian Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Royal. Penataan pedestrian Royal merupakan upaya pemerintah Kota Serang mewujudkan program unggulan Serang Bebas Banjir Budi Rustandi Nur Agis Aulia. Sekaligus mewujudkan Kota Serang sebagai etalase ibu kota provinsi sesungguhnya. Rabu 24 September 2025, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang bersama pelaksana dan konsultan pengawas meninjau revitalisasi pedestrian Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Royal, Kota Serang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang, Iwan Sunardi mengatakan revitalisasi pedestrian Royal yang menelan biaya hampir 10 miliar bersumber dari APBD Perubahan tahun 2025 merupakan program tahap 1. Penataannya mulai dari Taman Sari sampai Simpang 4 Pocis dan Jalan Judi. Pembangunan ini ditargetkan rampung di bulan Desember 2025. Program selanjutnya, tahap 2, dilaksanakan di tahun 2026, meliputi Jalan Judi dan Jalan Diponegoro untuk menunjang kawasan alun-alun. Tapi alhamdulillah di awal pekerjaan sudah menemukan banyak temuan yang perlu perbaikan secara optimal. Jadi jangan sampai sekali lagi program untuk merubah wajah Kota Serang dengan membangun revitalisasi pedestrian ini yang tujuannya adalah sekali lagi merubah wajah Kota Serang, tetapi ujungnya nanti akan berdampak terhadap persoalan-persoalan lain seperti genangan nantinya, banjir, dan juga kejadian-kejadian yang tidak ingin kita harapkan. Untuk program tahap 1 dari mulai Taman Sari sampai dengan Posis, belokan sedikit ke Jalan Judi. Nah, itu yang program untuk tahap pertama. Yaitu yang pertama adalah bagaimana melakukan perbaikan saluran. Tentunya kita melakukan normalisasi, kemudian saluran yang rusak kita perbaiki, baru atasnya kita tutup dengan membangun dan memperbaiki pedestrian yang agak lebar. Nah, ada ornamen-ornamen lain yang mempercantik kawasan Royal ini, yang mudah-mudahan memberikan daya tarik selain dari masyarakat Kota Serang, juga masyarakat dari luar Kota Serang. Rampung untuk tahap 1 itu di Desember. Iwan menambahkan, selain mempercantik pedestrian Royal, pihaknya mengimbau kepada pemilik pembangunan toko agar mempercantik bangunan pertokoan mereka agar terlihat berestetika. Iwan mengimbau masyarakat setelah revitalisasi pedestrian Royal selesai, nanti masyarakat bisa ikut menjaga. Fokus terhadap program Serang Bagus dan Bebas Banjir tersebut, Budi Rustandi rutin memantau langsung Pasar Royal. Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memperlebar trotoar jalan di kawasan Royal untuk memperbanyak pejalan kaki berbelanja di kawasan Royal.
Budi Rustandi meminta para pemilik toko bersama-sama menjaga trotoar yang sudah diperlebar dari pedagang kaki lima tidak mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Politisi Gerindra itu mengajak para pemilik toko untuk mengubah fasad bangunan dan interior lebih berwarna dan terang agar berestetika untuk meningkatkan daya tarik konsumen dan pengunjung. Teman-teman semua, hari ini saya mengadakan pertemuan dengan para pedagang, khususnya pemilik toko yang di Royal. Ini dalam rangka untuk berkolaborasi dan bekerja sama agar program ini bisa sukses terlaksana, dan tentunya ini adalah bagian daripada untuk meningkatkan ekonomi mereka semua. Apapun yang menjadi kendala, kita bicarakan bersama-sama agar ini bisa menjadi ruang publik yang baru, ruang pasar ekonomi yang baru yang bisa menarik banyak pembeli yang datang ke Kota Serang. Makanya pendestrian dilebarin ini untuk memperbanyak orang berjalan kaki, orang untuk melihat tokonya, makanya mereka untuk membantu saya untuk mempercantik tokonya. Agar penataan Royal sesuai dengan visi misi Budi Rustandi dan Nur Agis Aulia, yakni mewujudkan tata kota modern yang rapi, terang, terintegrasi, dan bebas sampah sebagai kawasan perdagangan dan jasa. Budi Rustandi rutin mengontrol langsung pekerjaan penataan Royal yang tengah dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang. Selasa petang, 22 Oktober 2025, Budi Rustandi bersama Kepala DPUPR Kota Serang, Iwan Sunardi, dan jajarannya mengontrol penataan kawasan Royal. Budi memastikan normalisasi drainase betul-betul dikerjakan serius agar Royal sebagai pusat ekonomi kelak tidak tergenang banjir. Pekerjaan galian kabel telekomunikasi optik juga tidak luput dari pantauan Budi. Pedestrian Royal yang diperlebar dikatakan Budi akan diperindah dengan pepohonan dan tempat duduk untuk kenyamanan pejalan kaki, termasuk menetapkan kawasan dilarang merokok di sejumlah titik. Terkait titik parkir bagi pengunjung Royal akan ditempatkan di kantor Damkar Kabupaten Serang. Saya bersama Kadis PUPR beserta jajarannya dalam rangka untuk memantau dan melihat ya sejauh mana ini pekerjaan, sudah progres pekerjaannya, karena saya ingin sesuai dengan keinginan saya bahwa nanti ada pohon-pohonnya, kursi, dan termasuk nanti nggak boleh sembarangan merokok di area ini. Nanti ditentukan titik-titiknya oleh kita. Lalu memeriksa, kan banyak yang komen, Pak kabelnya, nah itu kabelnya udah ditanam kemarin, tinggal terkait fasilitasnya, tempatnya, tinggal nanti ketika sudah beres sampai ke Penogoro baru diturunin kabelnya ke bawah gitu. Jadi mohon sabar, mudah-mudahan dan mohon doanya, mudah-mudahan ini bisa segera berjalan dengan baik dan sukses. Dan alhamdulillah nanti sisanya sesuai dengan arahan Pak Gubernur, itu nanti Pak Gubernur nerusin 2026 dari kantin dan Penogoro beliau sampai ke alun-alun, karena alun-alunnya nanti ke depan akan mulai dibangun juga oleh pemerintah Kota Serang, dan ini kolaborasi antara Gubernur dan Wali Kota Serang. Belum kelihatan kan, masih dalam pembangunan. Catatan khususnya adalah yang pertama, saya ingin sesuai dengan apa yang saya inginkan. Pertama ada daerah di dalam rokok, lalu yang kedua pepohonannya, di setiap lingkungan ada pohon-pohonnya, ada tempat duduknya. Ini kan saya memperbanyak untuk orang fasilitas jalannya, untuk pembelinya. Kalau ininya kecil, kebanyakan parkir kan nggak bagus. Kepala DPUPR Kota Serang, Iwan Sunardi, di lokasi mengatakan pihaknya akan memperindah kawasan Royal dengan ornamen-ornamen setelah pekerjaan pedestrian rampung. Setelah semua pedestrian terbangun, kita tinggal pemasangan ornamen-ornamen yang mempercantik dan memperindah kawasan pembangunan Royal. Pemkot Serang akan memberikan keringanan pajak bagi pemilik bangunan toko di kawasan Royal yang mau mengubah fasad bangunan tampak depan toko mereka agar terlihat berestetika. Hal ini pun disambut baik para pemilik toko di Royal dan bersedia mengubah tampak depan toko. Kita kan ngikutin model zamannya juga, kita kan harus perbaiki juga, kita harus dibagusin, dikacain. Kalau nggak gitu kita nggak ngikutin, nanti konsumennya itu kan nggak, kalau kita nggak bagus kayak ini, orang akan nggak mau datang ke mana, customernya ya kan. Makanya kita juga ngikutin pemerintah inilah, model ini kita harus pilih model lagi, ya kita harus bagusin.
supaya menarik pembeli juga kan, supaya mau jalan ke sini. Kalau kita nggak ada perubahan juga kan, kita kan nanti gimana jualannya? Ya kita harus juga ngikutin perubahan situasi di lapangan aja. Lapangan diperbaikin, kita juga harus perbaikin juga. Kalau nggak gitu kan nggak mantap lagi nanti. Wali Kota Serang, Budi Rustandi diketahui telah berkomunikasi dengan Gubernur Banten Andra Soni agar Pemprov Banten di tahun 2026 membantu penataan di wilayah Kantin dan jalan di Punigoro sampai alun-alun. Karena Pemkot Serang di tahun tersebut akan fokus melakukan penataan alun-alun. Karena Pemkot Serang di tahun tersebut akan fokus melakukan penataan alun-alun dan kawasan Pasar Lama agar betul-betul menjadi kawasan pusat ekonomi yang banyak dikunjungi dan Kota Serang terlihat layak sebagai ibu kota Provinsi Banten.